Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Re Channel. Kali ini Re Channel akan kembali membahas prediksi soal dan jawaban tes intelijensia umum atau TIU pada tes B3K, di mana untuk soalnya sesuai dengan pengalaman peserta yang sudah tes. Jangan lupa ada kuis di akhir video ini yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Soal nomor 1 tentang sinonim kata. Di sebuah rapat koordinasi antar divisi, pimpinan perusahaan menyampaikan bahwa semua pegawai harus bersikap integral terhadap nilai-nilai perusahaan. Sikap tersebut dinilai penting agar kerja tim berjalan optimal. Sinonim kata integral pada konteks kalimat di atas adalah A. Parsial, B. Esensial, C. Menyeluruh, D. Terpisah, E. Individual. Menurut KBBI, integral memiliki arti bersifat keseluruhan, menyatu secara utuh atau lengkap. Dalam konteks kalimat, bersikap integral terhadap nilai-nilai perusahaan memiliki arti bersikap menyeluruh dan utuh dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut, bukan sepotong-sepotong atau sebagian saja. Jadi, sinonim dari kata integral yang tepat adalah C. Menyeluruh. Soal nomor 2. Dalam menghadapi tekanan ekonomi global, pemerintah dituntut untuk mengambil langkah yang substansial agar dampaknya terasa langsung oleh masyarakat. Sinonim yang paling tepat untuk kata substansial dalam kalimat di atas adalah A. Material, B. Ringan, C. Formal, D. Dangkal, E. Kecil. Menurut KBBI, substansial memiliki arti bersifat pokok atau penting, besar dan nyata, tentang jumlah atau dampak. Dalam konteks kalimat, substansial menyiratkan langkah besar, berdampak nyata, dan penting secara isi. Jadi, material adalah padanan terdekat karena memiliki arti yang juga bersifat nyata, penting atau besar pengaruhnya. Jadi, sinonim yang tepat untuk kata substansial adalah A. Material. Sebelum lanjut, Re Channel mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah subscribe dan support channel ini. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk tinggalkan subscribe dan like-nya. Saya doakan kalian lolos BUMN, CPNS, B3K, kedinasan, maupun tes lainnya yang kalian ikuti. Soal nomor 3 tentang antonim kata. Sebagai seorang pemimpin yang visioner, Bapak Arman selalu mendorong timnya untuk berpikir jauh ke depan dan tidak hanya terpaku pada kondisi saat ini. Antonim yang paling tepat dari kata visioner dalam kalimat tersebut adalah A. Konvensional, B. Praktis, C. Rasional, D. Strategis, E. Inovatif.
Visioner menurut KBBI memiliki arti berpandangan jauh ke depan, mampu membayangkan masa depan dan mengambil langkah sejak dini. Sedangkan untuk antonim dari visioner adalah konvensional, yang memiliki arti menurut adat kebiasaan yang lazim, tidak kreatif atau tidak berpandangan jauh. Jadi, lawan kata dari visioner adalah orang yang konvensional, yakni berpikir berdasar kebiasaan masa lalu, bukan masa depan. Jadi, jawaban yang tepat adalah A, konvensional. Soal nomor 4. Meskipun proyek itu tampak menguntungkan, Bapak Dito tetap membatalkannya karena mempertimbangkan risiko jangka panjang yang bisa merugikan perusahaan. Antonim yang paling tepat dari kata menguntungkan adalah A. Terbatas, B. Spekulatif, C. Merugikan, D. Mahal, E. Sulit. Menurut KBBI, menguntungkan memiliki arti mendatangkan laba atau kebaikan, sehingga untuk antonim dari kata menguntungkan adalah merugikan, yang memiliki arti menyebabkan kerugian, yakni kebalikan dari menguntungkan. Jawaban yang tepat adalah C, merugikan. Lanjut ke soal nomor 5 tentang deret. Perhatikan deret berikut. C, E, G, I, titik, titik. Huruf yang tepat untuk melanjutkan deret tersebut adalah A, huruf L, B, huruf J, C, huruf H, D, huruf K, dan E, huruf M. Kita lihat urutan deret berikut ini. C adalah huruf ketiga, E adalah huruf kelima, G adalah huruf ketujuh, dan I adalah huruf kesembilan. Dari 3 ke 5 adalah plus 2. Dari 2 ke 7 adalah plus 2. Dari 7 ke 9 adalah plus 2. Maka dari 9, jika menurut pola berikut yakni plus 2, maka 9, 10, 11. Maka adalah huruf ke-11. Huruf ke-11 adalah huruf K. Jadi jawaban yang tepat adalah D, huruf K. Lanjut ke soal nomor 6 tentang operasi matematika sederhana. Hasil dari 6/2 ditambah 2 dikali 3 dikurangi 4/2 ditambah 2 adalah A 4, B 5, C 6, D 7, E 8. Dalam mengerjakan soal ini, selalu kita ingat bahwa dalam pengerjaannya kita dahulukan operasi yang berada di dalam tanda kurung, kemudian operasi perkalian dan pembagian, kemudian operasi penjumlahan dan pengurangan. Jika kita lihat pada soal, untuk dalam kurung ini terdapat operasi penjumlahan dan perkalian. Maka kita dahulukan yang operasi perkalian terlebih dahulu. 2 dikali 3 sama dengan 6. Selanjutnya 6 dibagi 2 ditambah 6. 6/2 ini dapat kita sederhanakan. 6/2 ini sama artinya dengan 6 dibagi 2 yakni 3. Maka untuk operasinya menjadi 3 ditambah 6.
Kemudian 3 ditambah 6 sama dengan 9. Kemudian kita selesaikan operasi berikutnya, yakni 4/2 ditambah 2. 4/2 dapat kita sederhanakan karena memiliki arti yang sama. 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 kita tambah 2 sama dengan 4. 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Jadi jawaban yang tepat adalah B, 5. Lanjut ke soal nomor 7. Hasil dari 21/2 ditambah 5/3 dikali 3 dikurangi 7/2 adalah A 8, B 8,5, C 9, D 9,5, E 10. Seperti soal sebelumnya, kita kerjakan yang berada di dalam tanda kurung terlebih dahulu, baru operasi perkalian dan pembagian. Selanjutnya adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Di sini, di dalam tanda kurung terdapat pecahan campuran dan pecahan biasa. Langkah pertama adalah kita ubah pecahan campuran ke dalam pecahan biasa. Caranya adalah mengalihkan angka di depan ini dengan 1/2, yakni langkahnya adalah 2 kita kalikan 2. Kita kalikan dengan penyebutnya. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kita tambahkan dengan pembilang, yakni 1. 4 ditambah 1 sama dengan 5. 5/2. Nah, 5/2 ini adalah bentuk lain dari 21/2. Ditambah 5/3. Kita selesaikan dulu operasi ini karena berada di dalam tanda kurung. Operasi ini karena penyebutnya belum sama, maka kita samakan terlebih dahulu. Kita dapat menyamakan penyebutnya dengan menggunakan KPK atau kelipatan persekutuan kecil dari 2 dan 3, yakni 6. Kalau kalian bingung, kalian bisa mengalihkan 2 dan 3 untuk dapat menghasilkan nilai penyebut yang sama. Kemudian 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 kita kalikan dengan 5 sama dengan 15. Selanjutnya juga sama. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 kita kalikan 5 sama dengan 10. Nah, ini penyebutnya sudah sama, yakni 6, sehingga dapat kita jumlahkan. 15 ditambah 10 sama dengan 25/6. Lanjut ke operasi berikutnya. Dikali 3. 25/6 dikali 3. Kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama, yakni 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Menghasilkan 25 dibagi 2 sama dengan 12,5. Kemudian untuk 7/2, 7/2 memiliki arti 7 dibagi 2, yakni 3,5. Sehingga untuk operasinya menjadi 12,5 dikurangi 3,5 sama dengan 9. Jadi jawaban yang tepat adalah C, 9.
Soal nomor 8 tentang menghitung jarak tempuh. Seseorang pengendara sepeda bergerak dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam selama 3 jam. Berapa jarak yang ditempuh oleh pengendara sepeda tersebut? A. 40 km, B. 50 km, C. 60 km, D. 70 km, E. 80 km. Untuk menghitung jarak tempuh, maka jarak adalah kecepatan dikali waktu. Jika diketahui kecepatan atau V sama dengan 20 km per jam, dan untuk waktu tempuh T sebesar 3 jam, maka untuk jarak kecepatan dikali waktu sama dengan 20 dikali 3 sama dengan 60 km. Jadi jawaban yang tepat adalah C. 60 km. Soal nomor 9 tentang mencari gagasan pokok suatu paragraf. Bacalah paragraf berikut dengan cermat. Di zaman sekarang, teknologi semakin berkembang pesat. Banyak inovasi baru yang memudahkan pekerjaan manusia, seperti penggunaan smartphone, komputer, dan berbagai alat elektronik lainnya. Teknologi telah mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan belajar. Selain itu, teknologi juga berperan besar dalam dunia kesehatan dan industri. Gagasan pokok dari paragraf tersebut adalah A. Perkembangan teknologi yang pesat. B. Manfaat teknologi dalam berbagai bidang. C. Cara-cara teknologi mengubah cara hidup. D. Peran teknologi dalam dunia kesehatan. E. Alat elektronik yang digunakan manusia. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Pada paragraf tersebut, ide utama yang dibahas adalah tentang manfaat teknologi dalam berbagai bidang, seperti bidang komunikasi, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, maupun industri. Jadi, gagasan pokok dari paragraf ini adalah B. Manfaat teknologi dalam berbagai bidang. Soal nomor 10. Bacalah paragraf berikut dengan cermat. Banyak orang tidak menyadari pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Mereka masih sering membuang sampah sembarangan, mencemari sungai, dan menebang pohon tanpa memikirkan akibatnya. Padahal lingkungan yang bersih akan berdampak langsung pada kesehatan dan kenyamanan hidup manusia. Kalimat utama paragraf tersebut adalah A. Mereka masih sering membuang sampah sembarangan. B. Banyak orang tidak menyadari pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. C. Menebang pohon tanpa memikirkan akibatnya sangat berbahaya. D. Lingkungan yang bersih akan berdampak langsung pada kesehatan. E. Kebersihan lingkungan harus dijaga dengan gotong royong. Dalam mengerjakannya, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang memuat inti dari paragraf, sedangkan kalimat-kalimat lain dalam paragraf disebut sebagai kalimat penjelas
atau yang menjabarkan atau memberi contoh dari ide pokok tersebut. Kalimat utama bisa berada di awal paragraf, di mana disebut dengan paragraf deduktif, atau bisa berada di akhir paragraf, atau disebut dengan paragraf induktif, atau bisa berada pada awal atau akhir paragraf, yakni biasa disebut dengan paragraf campuran. Kalimat pertama pada paragraf ini, yakni banyak orang tidak menyadari pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, adalah menyatakan ide pokok secara umum dari paragraf. Sedangkan untuk kalimat berikutnya adalah kalimat penjelas. Jadi, untuk kalimat utama paragraf tersebut adalah A. Banyak orang tidak menyadari pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Rechannel mau umumin kalau channel ini punya produk rekomendasi yang bisa membantu proses belajar dan keseharian kalian. Kalian bisa intip produknya dan pilih yang paling cocok untuk kalian. Rechannel akan sangat senang kalau kalian cocok dengan produknya dan membelinya. Berikut ini adalah kuis pada video sebelumnya. Usia Andi, Budi, dan Citra berturut-turut adalah 3, 4, 3 dibanding 4 dibanding 5. Jika jumlah usia mereka adalah 72 tahun, maka berapakah usia masing-masing? A. 15 tahun, 20 tahun, dan 25 tahun. B. 16 tahun, 20 tahun, dan 36 tahun. C. 18 tahun, 24 tahun, dan 30 tahun. D. 12 tahun, 24 tahun, dan 36 tahun. E. 21 tahun, 24 tahun, dan 27 tahun. Dalam pengerjaan perbandingan usia, langkah mudahnya jika ditanyakan usia masing-masing dan diketahui jumlah usia mereka, maka kita memiliki langkah mudah dalam pengerjaannya. Usia masing-masing artinya usia Andi, Budi, dan Citra. Yang pertama kita cari adalah usia Andi. Jika diketahui jumlah usia, maka untuk mencari usia masing-masing kita tambahkan nilai perbandingannya. 3 ditambah 4 ditambah 5. Sama dengan 12. Kemudian yang kita cari adalah usia Andi terlebih dahulu. Andi memiliki perbandingan 3. Nah, ditemukan ini 3/12. Jadi dari 3/12 ini kita kalikan jumlah usia, yakni 72 tahun. 12 dibagi 12 sama dengan 1. 72 dibagi 12 sama dengan 6. Maka 3 dikali 6 sama dengan 18. Ini adalah usia Andi. Kemudian untuk usia Budi memiliki perbandingan 4. 4 per jumlah perbandingan yakni 12 dikalikan dengan 72. 12 bagi 12 sama dengan 1, 72 dibagi 12 sama dengan 6. 6 kita kalikan 4 sama dengan 24 tahun. Ini adalah usia Budi. Kemudian untuk usia Citra, Citra memiliki perbandingan dengan bagian 5. 5/12 dikali 72.
12 dibagi 12 sama dengan 1, 72 dibagi 12 sama dengan 6. 5 kita kalikan 6 sama dengan 30. Jadi untuk usia mereka masing-masing adalah usia Andi 18, usia Budi 24, dan usia Citra adalah 36 tahun. Maka jika kita jumlahkan semua hasilnya adalah 72. Jawaban yang tepat adalah C, 18 tahun, 24 tahun, dan 30 tahun. Berikut ini ada kuis yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Hasil dari 1/1/2 ditambah 3/4 dikali 2 dikurangi 1 adalah A 2,5, B 3, C 3,5, D 4, dan E 4,5. Jangan lupa untuk menuliskan jawaban kalian di kolom komentar dan akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Semoga kalian diberi kemudahan dalam menyelesaikan soal seleksinya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.